Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bu Nesa dan Kak Cindy. Kami dari kelompok 1 MLY 5C2 akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai optimalisasi penentuan rute distribusi menggunakan metode saving matrix dengan pendekatan Vartus Insert pada perusahaan sumber pangan. Kelompok kami terdiri dari Kasturi Bayu Segara, Dimas Samiaji, Rizky Alif Nur, Brigita Alma, dan Raicana Putri. Oke, sekarang kita akan membahas pertama-tama bab pertama dulu, pendahuluan. Yang akan kita bahas adalah latar belakang, yaitu keterkaitannya dengan kondisi dan lingkungan perusahaan. Lalu yang kedua ada ruang lingkup observasi, di mana kondisi aktual yang terjadi di perusahaan. Lalu yang ketiga ada rumusan masalah, persoalan atau permasalahan yang ditemui. Lalu yang keempat ada tujuan, adalah jawaban yang akan dicapai dari pembahasan laporan. Lalu yang terakhir ada manfaat, manfaat hasil laporan bagi Politeknik APP Jakarta dan juga perusahaan atau industri sumber pangan. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Sumber pangan merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, tahu. Produk tahu yang dihasilkan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sekitar, sehingga jumlah permintaan itu selalu ada setiap harinya. Proses pemenuhan permintaan pelanggan perusahaan menggunakan strategi make to order, yang artinya perusahaan melakukan produksi sesuai dengan jumlah pesanan dari konsumen. Pada perusahaan sumber pangan, sistem pendistribusian produk yang digunakan adalah pool distribution system. Dalam sistem ini, keputusan untuk melakukan pemesanan ulang dilakukan oleh retailer. Berdasarkan hasil observasi kita, permasalahan yang terjadi pada perusahaan adalah kapasitas angkut belum optimal, sehingga aktivitas pendistribusian produk pada perusahaan masih berulang dari perusahaan ke retail. Pemilihan metode didasarkan pada permasalahan yang terjadi dan membahas mengenai rute pendistribusian produk tahu putih pada perusahaan sumber pangan. Oleh karena itu, penulisan laporan observasi kita berjudul optimalisasi penentuan rute distribusi menggunakan metode saving matrix dengan pendekatan Vartus Insert pada perusahaan sumber pangan. Selanjutnya ada ruang lingkup observasi. Pada laporan hasil observasi, terdapat ruang lingkup pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, observasi dilakukan pada perusahaan sumber pangan yang terletak di Dukuhan RT2 RW3, Melorok, Sragen, Jawa Tengah. Dan yang kedua, observasi dilakukan selama 2 minggu, mulai dari tanggal 20 Oktober 2021 hingga 3 November 2021. Lalu observasi dilakukan pada bagian pendistribusian tahu putih. Lalu yang keempat, pembahasan berfokus pada tahapan distribusi barang atau produk jadi di perusahaan sumber pangan. Lalu yang kelima, penyelesaian masalah menggunakan metode saving matrix dengan pendekatan Vartus Insert. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan, berikut ini merupakan rumusan masalah yang menjadi fokus pemecahan masalah pada penulisan laporan hasil observasi. Yang pertama adalah bagaimana menentukan alur pendistribusian yang tepat berdasarkan jarak terjauh dan kondisi rute perjalanan. Yang kedua ada berapa jarak pengiriman produk tahu putih dari perusahaan sampai ke retail. Lalu yang ketiga, berapa kapasitas angkut untuk setiap moda transportasi yang digunakan dalam satu rute pengiriman. Yang keempat, bagaimana menentukan rute distribusi yang optimal pada perusahaan sumber pangan. Lalu ada tujuan. Tujuan laporan hasil observasi kami adalah yang pertama menentukan alur perjalanan untuk menghasilkan jarak tempuh yang tepat dengan menyesuaikan kondisi rute. Lalu yang kedua menghitung jarak pengiriman produk tahu putih dari perusahaan sampai ke retail. Lalu menghitung kapasitas angkut untuk setiap moda transportasi yang digunakan dalam satu rute pengiriman.
lalu menentukan rute distribusi yang optimal pada perusahaan sumber pangan. Lalu ada manfaat. Bagi perusahaan sumber pangan, kami berharap hasil dari laporan observasi ini diharapkan menjadi sumber referensi, acuan, dan sarana evaluasi dalam peningkatan serta perbaikan proses kerja yang ada di perusahaan terkait dengan pendistribusian tahu menggunakan metode saving matrix dengan pendekatan factors insert. Lalu bagi institusi, kami berharap hasil dari penulisan laporan observasi kami akan menjadi pelengkap dari observasi yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi penunjang untuk observasi berikutnya, terutama mengenai kegiatan distribusi dengan metode saving matrix dengan pendekatan factors insert. Selanjutnya, kami harap juga sebagai sarana acuan pembelajaran mahasiswa selanjutnya untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada perusahaan dan menjadi acuan perbandingan keterkaitan antara teori yang dipelajari dan dari perkuliahan dengan aktivitas yang ada di perusahaan. Selanjutnya, bab 2, studi pustaka. Yang pertama, membahas mengenai industri manufaktur. Yang kedua, strategi produksi. Yang ketiga, distribusi. Yang keempat, saving metric. Industri manufaktur. Manufaktur berasal dari bahasa Latin, terdiri dari dua kata, yaitu manus dan factus. Manus berarti tangan dan factus berarti mengerjakan. Berdasarkan definisinya, dapat disimpulkan manufaktur merupakan pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi dengan berupa produk fisik dengan memanfaatkan beragam sumber daya. Dalam melakukan pengolahan bahan mentah untuk menjadi barang jadi memerlukan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya tenaga manusia, mesin-mesin, dan peralatan pendukung. Kegiatan tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah manufaktur yang melakukan pengolahan dalam skala besar bertujuan untuk dipasarkan hasilnya produknya ke masyarakat secara luas. Menurut Supriyanto 2020. Selanjutnya mengenai strategi produksi. Menurut Martono 2015, perencanaan produksi merupakan sebuah perubahan dari input menjadi output yang ada di manufaktur. Sebuah perencanaan membutuhkan strategi agar proses produksi berjalan dengan lancar. Banyak keterlibatan tim dalam melakukan penyusunan baik itu kapasitas, rencana produksi, ketersediaan bahan mentah, dan tingkatan penyimpanan yang dibutuhkan. Strategi produksi dibutuhkan untuk menghasilkan produk dalam jangka waktu tertentu. Adapun strategi produksi yang biasanya digunakan adalah make to order dan make to stock. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi merupakan aspek dalam bentuk pengiriman produk maupun jasa kepada konsumen. Untuk menurut Suparjo 2017, saluran distribusi merupakan aliran yang menyalurkan barang-barang dari produsen sampai ke pelanggan melalui sebuah perantara. Selain itu, distribusi juga dapat diartikan sebagai penyalur barang atau jasa dari produsen menuju konsumen. Kegiatan ini akan banyak bersentuhan dengan kegiatan pendistribusian produk secara fisik yang akan menjadi potensi dasar dalam pendistribusian produk. Proses distribusi banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar. Kegiatan distribusi merupakan suatu proses penting untuk kelancaran dalam memasarkan produk. Saving metric. Proses menentukan jarak berawal dari lokasi awal, yaitu perusahaan, ke lokasi lainnya atau retail, untuk mempermudah dalam proses perhitungan jarak.
Biasanya digunakan aplikasi seperti Google Maps. Jarak bisa diketahui secara rinci melalui satelit yang diaplikasikan pada Google Maps sehingga dapat memudahkan dalam proses perhitungan jarak. Adapun rumus untuk mengetahui jarak antar tiap lokasi. Nah, dalam menentukan matriks jarak, proses menentukan jarak itu ada rumusnya, yaitu J1,2 atau jarak 1 ke 2 sama dengan akar kuadrat X min X2 plus Y min Y2. Untuk X1 itu merupakan koordinat X jarak posisi awal. Untuk X2 koordinat X pada posisi akhir. Untuk Y1 koordinat Y jarak posisi awal. Untuk Y2 koordinat Y jarak posisi akhir. Jarak menghitung matriks jarak dilakukan dengan asumsi bahwa setelah kita menentukan matriks jarak, langkah berikutnya yaitu kita menganalisis setiap rute yang akan dipilih. Untuk DJ0, jarak posisi depot pada tujuan akhir. Setelah menentukan jarak dengan metode matriks, selanjutnya menghitung beban angkut untuk setiap rute. Pertama, menentukan kapasitas alat angkut untuk melakukan proses pendistribusian barang. Kedua, melakukan penghematan dengan memilih nilai tertinggi pada matriks jarak. Ketiga, mengurutkan rute berdasarkan nilai penghematan tertinggi serta memasukkan ke dalam rute dengan memperhatikan kapasitas angkut dan berat barang yang diangkut. Keempat, mengulangi proses pengurutan sampai seluruh rute terpenuhi berdasarkan nilai penghematan tertinggi. Pengurutan rute dapat didasarkan pada urutan kunjungan. Berikut merupakan jenis kunjungan yang biasanya digunakan pada metode saving metric. Menurut Suparjo 2017, nearest insert ini merupakan metode dengan mempertimbangkan urutan rute kunjungan perjalanan dari jarak tempuh terdekat sampai terjauh. Nearest neighbor yaitu metode dengan mempertimbangkan urutan kunjungan dari paling dekat dengan lokasi perusahaan lalu ditentukan dengan jarak tempuh terdekat sampai terjauh. Farthest insert metode dengan mempertimbangkan urutan rute kunjungan perjalanan dari jarak tempuh terjauh sampai terdekat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 mengenai kerangka tugas besar. Di sini kerangka tugas besar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lokasi dan waktu, yang kedua lingkup tugas besar, dan yang ketiga yaitu teknik pemecahan masalah. Baik, yang pertama itu ada lokasi dan waktu. Kegiatan tugas besar ini dilakukan pada perusahaan sumber pangan yang lokasinya itu di Dukuhan RT 2 RW 3 Ngelorog, Sragen, Jawa Tengah. Perusahaan ini yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2021 dengan tugas besar yang dilakukan secara online.
tugas besar kali ini kami tempat teknik pemecahan masalah. Di sini teknik pemecahan masalah yang digunakan yaitu untuk permasalahan yang terjadi di perusahaan dalam kegiatan tugas besar dengan teknik pengumpulan data primer, data sekunder, dan analisis data. Selain itu juga, terdapat alur proses pengerjaan laporan tugas besar berupa diagram alir. Tujuan dari pembuatan diagram alir ini yaitu untuk memperguna dalam melakukan penyusunan laporan tugas besar dan lebih berfokus pada permasalahan yang ada di perusahaan. Berikut ini merupakan diagram alir dalam pengerjaan laporan tugas besar pada perusahaan sumber pangan. Yang pertama yaitu kita memulainya, kemudian kita melihat lingkup perusahaan, kemudian kita mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga yaitu studi literatur. Dan yang keempat yaitu pengumpulan data atau wawancara. Kemudian dari pengumpulan data yang kita dapatkan yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer sendiri terdiri dari yang pertama yaitu lokasi retail, kemudian jarak antar retail, jumlah permintaan tiap retail, jenis moda transportasi, jumlah kendaraan, kapasitas pengangkutan, dan waktu pengiriman. Kemudian ada data sekunder sendiri yaitu terdiri dari 3, profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, kemudian yaitu dokumen atau SUP, SIUP perusahaan. Selanjutnya ada alur pengerjaan laporan tugas besar lanjutan dari slide sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dari data primer dan data sekunder diolah menjadi yang pertama identifikasi matriks jarak antar titik, kemudian identifikasi matriks penghematan, kemudian membuat saving list, kemudian alokasi konsumen ke dalam rute, dan yang terakhir yaitu dilanjutkan ke usulan perusahaan, kemudian kesimpulan, dan diakhiri dengan saran. Selanjutnya ada teknik pemecahan masalah, yaitu sumber data. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang kita lakukan secara online. Cara mendapatkan data primer ini dengan melakukan wawancara langsung secara online dengan narasumber. Berikut ini merupakan data primer yang diperoleh. Yang pertama, wawancara mengenai kegiatan distribusi dan transportasi yang digunakan perusahaan seperti lokasi retail, kemudian jarak antar retail satu dengan lainnya, jumlah permintaan setiap retail, jenis moda transportasi, jumlah kendaraan, kapasitas pengangkutan kendaraan, dan juga penyusunan usulan perbaikan dengan pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua, waktu pengiriman dalam proses distribusi produk terhadap retail yang disesuaikan dengan rute pengiriman masing-masing dari retail. Nah, selanjutnya ada teknik pemecahan masalah. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan dokumen-dokumen perusahaan yang digunakan sebagai pendukung data dari data primer. Berikut ini merupakan data sekunder yang diperoleh. Data sekunder yang kedua visi dan misi perusahaan, dan yang ketiga yaitu dokumen penting perusahaan. Selanjutnya, teknik pemecahan masalah. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk pengumpulan data sebagai pendukung laporan tugas besar. Cara yang dilakukan dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan yang pertama ada komunikasi. Teknik komunikasi dilakukan dengan diskusi dan wawancara yang kami lakukan secara online. Pelaksanaan wawancara sendiri dilakukan selama 2 minggu atau 14 hari dimulai pada tanggal 20 Oktober 2021 melalui percakapan digital atau online karena disesuaikan dengan kondisi pada saat ini yang pandemi COVID-19. Wawancara ini dilakukan dengan langsung pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua, tugas besar. Kegiatan tugas besar dilakukan secara langsung oleh perwakilan salah satu anggota kelompok pada bulan Oktober 2021. Kegiatan tugas besar dilakukan bersama langsung dengan pemilik perusahaan. Nah, selanjutnya, teknik pemecahan masalah. Dalam penyusunan laporan tugas besar menggunakan metode transportasi dengan cara saving matrix dengan pendekatan per destination,
Tahapan pengolahan analisis data berdasarkan metode adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi matriks jarak antar titik. Pertama, kita harus mencari total permintaan menggunakan peramalan. Selanjutnya, menghitung jarak antar titik dari seluruh titik yang ada untuk memudahkannya dibuat dalam bentuk matriks. Perhitungan menggunakan rumus matriks jarak antar titik, yaitu koordinat A dan ke B sama dengan akar dari XA dikurang XB pangkat 2 ditambah YA min YB pangkat 2. Selanjutnya yang kedua yaitu mengidentifikasi matriks penghematan, saving matrix. Saving matrix yaitu menghitung nilai penghematan dari titik customer yang diperoleh dari penggabungan dua titik pelanggan ke dalam satu rute dengan menggunakan rumus adalah sebagai berikut. X dalam kurung Y X Y sama dengan D DC menuju ke X plus D dalam kurung DC menuju ke Y dikurang D X dalam kurung X Y. Kemudian yang ketiga ada membuat saving list. Membuat saving list dalam bentuk tabel dengan cara mengurutkan nilai saving dan menyusun dari nilai terbesar hingga terkecil pada suatu tabel. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mengalokasikan konsumen ke dalam penggabungan rute. Pengalokasian ini dilakukan dengan cara menggabungkan nilai dari tabel saving matrix yang memiliki nilai tertinggi hingga terendah sampai semua perusahaan masuk ke dalam rute perjalanan berdasarkan langkah sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu membuat tabel rekapitulasi konsumen di dalam rute pengiriman menggunakan metode farthest insert. Mengurutkan rute pengiriman menggunakan metode farthest insert, pertama yang dilakukan yaitu harus mengurutkan jarak tempuh dari perusahaan menuju lokasi konsumen dan kemudian kembali ke perusahaan. Selanjutnya yaitu menggabungkan rute dengan nilai saving matrix terbesar ke terkecil sehingga terbentuk rute yang sesuai dengan kriteria dengan syarat total permintaan tidak boleh lebih dari kapasitas dari kendaraan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang uraian masalah yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, pemecahan masalah dengan metode yang kita gunakan. Dan yang ketiga, usulan perbaikan. Selanjutnya, mengenai uraian masalah, dalam pelaksanakan bisnis perusahaan sumber pangan dalam proses pendistribusian tahu putih yang masih belum optimal. Kapasitas angkut menjadi penyebab utama dari tidak optimalnya, sehingga proses yang dilakukan menjadi berulang dari perusahaan ke retail. Berulang di sini proses pendistribusiannya yang dimaksud. Selanjutnya, moda transportasi yang digunakan dalam proses pengangkutan ada 2 mobil pick-up dengan kapasitas maksimal yaitu 35 ember per mobil. Selanjutnya, terkait dengan rincian proses pendistribusian, itu membutuhkan beberapa data aktual dari perusahaan mengenai lokasi pendistribusiannya, jarak antar retail dengan perusahaan, kapasitas maksimal kendaraan, dan permintaan dari setiap retail. Lokasi pendistribusian ditentukan menggunakan Google Maps. Jarak antar retail dilakukan perhitungan berdasarkan titik koordinat. Apakah kapasitas kendaraan sudah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebanyak 35 ember untuk setiap kendaraannya dan permintaan berdasarkan pengirian harian yang diminta oleh retailernya. Selanjutnya, penentuan rute ini dilakukan berdasarkan jarak terjauh perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan perusahaan yang sering mengalami pengulangan proses pendistribusian. Perhitungan menggunakan saving matrix ini membantu perusahaan dalam meminimalisir biaya dan memaksimalkan kapasitas maksimum. Rute yang dipilih nantinya dapat diharapkan membantu proses pendistribusian yang menjadi lebih baik, lebih optimal, dan dapat mengurangi waste atau pemborosan yang muncul pada perusahaan.
Selanjutnya ada mengenai pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini yaitu kita harus melakukan penentuan jarak atau koordinat yang dilakukan menggunakan aplikasi Google Maps. Dan untuk demand-nya atau permintaan setiap retailnya berdasarkan hasil pemesanan harian pada perusahaan sumber pangan. Adapun proses pendistribusian itu terdapat 7 tujuan customer, ada 7 ya, yang terdiri dari 3 retail dan 4 toko kecil. Di bawah ini merupakan contoh tabel informasi mengenai lokasi atau titik koordinat dan permintaan setiap customer. Dapat dilihat di sini ada lokasi dan pengkodean customer. Di sini ada 7 lokasi, yaitu dari beberapa wilayah, dari proses pendistribusiannya, terus kita juga menentukan titik koordinat X dan Y, terus menentukan juga demand-nya dari setiap retailnya, dan kita juga memberikan kode dari setiap retail itu dari C1 sampai C7. Dapat dilihat sebagai tabelnya seperti yang ada di layar. Selanjutnya, kita melakukan pemecahan masalah dengan metode yang pertama, atau cara yang pertama. Langkah yang pertama menggunakan saving matrix, yaitu menentukan matriks jarak antar titiknya. Nah, ini dapat dilihat, kita menentukan jarak antar titik itu dari C1 dengan deponya, C1 dengan C2, dan menentukan jarak dari satu titik ke seluruh titik. Jadi, harus saling berhubungan satu titik dengan seluruh titiknya. Harus dicari satu persatu. Selanjutnya, dari tabel tersebut, perhitungan itu dilakukan berdasarkan rumus saving matrix dalam menentukan jarak setiap lokasi. Nah, cara perhitungannya sendiri, yaitu kita contohnya menentukan koordinat dari depot ke C1. Nah, kita kan menggunakan rumus akar dari koordinat titik A itu berupa depot, B itu berupa titik C1 ya. Nah, terus di situ kan diperoleh dari perhitungannya itu, dari kita masukkan masing-masing koordinat depot dan C1, diperoleh dengan nilai angka 0,21579. Itu yang dihasilkan contoh perhitungan untuk penentuan jarak antar titik dari depot ke C1. Selanjutnya, yang langkah kedua, itu menentukan matriks penghematan. Penghematan di sini yaitu kita menggabungkan dari satu titik ke titik yang lainnya, sampai semua titik ini terjangkau. Dapat dilihat tabelnya seperti di layar. Dan selanjutnya, perhitungan yang dilakukan pada penentuan matriks penghematan ini menggunakan rumus saving matrix dalam menentukan jarak setiap lokasi. Adapun caranya, yaitu yang pertama, kita harus melakukan penggabungan dari titik. Ini kita mengambil contoh penggabungan jarak antar retail C1 sama C2. Nah, 0,21 ini dapat dari jaraknya. Nanti semua jaraknya nanti kita jumlah dengan pengurangan, yaitu sesuai tabel yang di atas. Jadi, metrik penggabungan dari C1 dan C2 itu dihasilkan 0,4286. Selanjutnya, kita langkah ketiga yaitu membuat saving list. Saving list di sini nilai yang terbesar pada tabel adalah C1 ke C2. Sebesar berapa? Yaitu 0,4286 sekian. Nah, nilai terbesar tersebut nantinya akan dipilih sebagai rute awal yang akan dituju oleh perusahaan. Hal ini dapat meminimalisir jarak dan rute yang dilalui oleh perusahaan. Selanjutnya, kita langkah keempat, yaitu mengalokasikan konsumen ke dalam penggabungan rute. Pengalokasian konsumen ini dilakukan berdasarkan nilai saving terbesar yang tertera pada saving list tadi, yaitu
terbesarnya itu 0,4286, yaitu dari retailer C1, yaitu dari customer gemolong. Perlu ditandai bahwa permintaannya pada C1 itu ada 32 ember. Untuk menentukan nilai kapasitas maksimum kendaraan, rute dipilih harus menyesuaikan dengan kapasitas kendaraan yang dimiliki dan melihat nilai saving tiap rute yang akan dilalui. Selanjutnya, langkah yang kelima, membuat tabel rekapitulasi dengan metode Factors Insert. Nah, penentuan rute dilakukan dengan melihat pada nilai saving terbesar pada matriks penghematan, kemudian kita akan melakukan pengurutan berdasarkan lokasi atau jarak konsumen yang terjauh. Pada metode ini, penentuan jarak terjauh sudah termasuk dengan nilai saving terbesar untuk pengoptimalkan kapasitas kendaraan dan juga rute yang akan dilalui oleh perusahaan. Kita lanjutkan lagi, yaitu tentang langkah rekapitulasi hasil penentuan rute pengiriman. Di sini ada dua rute ya. Pertama itu dari rute yang pertama itu dari depot C1, C4, C5 itu dengan total permintaannya 35 ember dengan kapasitasnya 100%. Dengan total jaraknya 0,480 sekian. Sedangkan rute yang kedua itu dimulai dari depot C2, C3, C6, C7 untuk kembali ke depot lagi, yaitu dengan total permintaan 27. Kapasitasnya itu 77%, total jaraknya itu 0,688 sekian. Selanjutnya, ada usulan perbaikan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan metode saving matrix dengan pendekatan Factors Insert, penentuan rute dilakukan dari jarak yang paling jauh hingga ke jarak yang paling terdekat. Setelah itu, ada suatu usulan perbaikan dalam pendistribusian produk yang sebelumnya tidak ada rute khusus dalam proses pendistribusian di perusahaan sumber pangan tersebut. Penentuan rute diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh pada proses pendistribusian produk agar dapat mengurangi pemborosan dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi tenaga, pokoknya dari segala aspek. Selanjutnya, mengenai pemecahan masalah sekarang. Pengurutan rute pada pendistribusian produk didasarkan dengan kapasitas kendaraan terbesar dan jarak yang terbesar. Pada rute pertama, kapasitasnya menunjukkan sebesar 100% dan memiliki jarak sebesar 0,480 sekian berdasarkan titik koordinat. Sedangkan rute kedua hanya 77% nih kapasitasnya dengan jaraknya 0,688 sekian. Proses pendistribusian dapat dikatakan optimal jika secara keseluruhan rute yang dilewati sudah memenuhi kriteria menurut savingnya. Pada perhitungan dikatakan optimal karena nilai yang dihasilkan pada setiap kapasitas sudah cukup besar. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai usulan perbaikan. Usulan perbaikan di sini untuk pengiriman produk rutenya ya. Rutenya di sini kita mengusulkan ada 2 rute sesuai dengan moda transportasi yang dimiliki perusahaan, yaitu 2 kendaraan. Rute yang pertama itu dari depot ke C1, C4, C5 dan kembali lagi ke depot. Sedangkan rute yang kedua itu dari depot C2, C3, C6, C7, dan kembali lagi ke depot. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 5 dan bab 5 berisi bab 5 yang berisi kesimpulan. Kesimpulan dari tugas besar ini adalah pendistribusian tahu putih, yaitu untuk mengetahui
jalur pendistribusian berdasarkan jarak terjauh dan kondisi rute perjalanan. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan yang ditemukan pada saat melakukan tugas besar adalah kapasitas angkut yang belum optimal, sehingga aktivitas pendistribusian produk pada perusahaan masih berulang dari perusahaan menuju retailnya. Kemudian usulan perbaikan yang kami berikan untuk perusahaan yaitu berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh rute pertama jarak tempuh sebesar 0,4824 berdasarkan titik koordinat, dan rute kedua jarak tempuh sebesar 0,6883 berdasarkan titik koordinat. Kapasitas angkut pada dua kendaraan yang digunakan, kendaraan pertama kapasitasnya memenuhi sebanyak 100% atau penggunaan secara maksimal, dan kendaraan kedua kapasitasnya sebesar 77%. Penentuan rute didasarkan pada konsumen yang memiliki jarak terjauh pertama yang dilalui adalah dari depo lalu dilanjutkan ke C4, dilanjutkan ke C5, lalu balik lagi ke depo. Sedangkan untuk rute kedua, dari depo menuju C2, lalu dilanjutkan ke C3, dilanjutkan ke C6, lalu ke C7, lalu balik lagi ke depo. Kesimpulannya, usulan perbaikan yang dilakukan pada aktivitas pendistribusian perusahaan sumber pangan yaitu menerapkan metode saving matrix dengan pendekatan purpose insert. Setelah itu, perusahaan akan mendapatkan rute terbaik yang dapat dilalui pada proses pendistribusian. Rute tersebut diharapkan dapat memberikan kapasitas angkut dan jarak tempuh yang optimal. Saran yang kami berikan untuk perusahaan yaitu sebaiknya perusahaan mempertimbangkan usulan perbaikan laporan tugas besar ini, yaitu menerapkan metode saving matrix yang dapat menghemat jarak dan dapat mengoptimalkan positif terhadap perkembangan dan pengembangan perusahaan pada proses pendistribusian serta untuk selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih, terima kasih banyak.